belakang dan tengah saja, depan nggak usah dipakai. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini, channel seputar kreativitas lensa eksternal untuk kamera HP. Di beberapa video-video yang kemarin saya sudah jelaskan teman-teman ya mengenai lensa apexel versi mode atau modifikasi lensa apexel, baik dari lensa objektif maupun juga okulernya. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin baru masuk, baru gabung, yang belum begitu paham mengenai modifikasi lensa apexel ini teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan caranya ya teman-teman, biar teman-teman bisa mudah memahami, khususnya untuk teman-teman yang pemula yang baru masuk ke channel ini, biar teman-teman bisa modif sendiri di rumah. Karena di sini maaf teman-teman ya, teman-teman yang nanya link oranye mana bang, harganya berapa bang, maaf teman-teman, saya nggak jualan ya. Di sini saya hanya berbagi cara, itu pun menurut versi saya, dan kalau memang bagus silahkan diikuti, kalau nggak bagus silahkan di skip aja, nggak apa-apa. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan cara modif lensa apexel seperti ini teman-teman ya. Simak videonya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Nah, jadi begini teman-teman, maaf saya nggak bongkar lensa saya ya, karena sudah full dengan lem G body-bodinya, jadi nggak saya bongkar ulang. Tapi saya akan jelaskan caranya yang lebih mudah lagi teman-teman ya, lebih simple. Karena ini kan saya menggunakan fokuser dari monokular lain, bukan dari apexel teman-teman ya. Kalau untuk bodi belakang saya menggunakan apexel. Caranya gini teman-teman, lebih simpelnya gini. Saya ilustrasikan ini, saya demokan menggunakan spidol ya. Misalkan ini adalah lensa apexel yang teman-teman beli kondisi standar, kondisi utuh ya. Kurang lebih mungkin panjangnya segini ya. Anggaplah di sini tuh lensa OB-nya depan dan ini lensa okulernya belakang. Nah, cara modifnya seperti ini teman-teman. Tanpa harus mengganti lensa objektif ataupun mengganti lensa okulernya. Jadi kita bisa pakai the full bawaan pabrik dari si apexel itu tanpa merubah untuk optik-optik lensanya. Caranya seperti ini. Kurang lebih mungkin panjangnya sekitar 12-13 cm untuk lensa apexel 18x25 itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin memodifnya, caranya seperti ini. Bodinya pakai orient aja, pakai body apexel itu ya, kalau teman-teman nggak punya monokular, karena kan fokusnya di depan ya, fokuser di depan, okuler di belakang. Nah teman-teman silahkan potong di bagian belakang, di depannya si okuler ya. Teman-teman potong bagian depan okuler, depan lensa prisma pembalik. Nah, setelah terpotong teman-teman ya, misalkan begini. Nah, setelah terpotong begini ya, teman-teman ambil lensa prismanya, nggak usah pakai prisma. Lensa prismanya silahkan teman-teman ambil, kemudian teman-teman sambungkan, teman-teman tambah bodi, panjang bodi si apexel tadi di tengah sambungan ini teman-teman ya. Silahkan ditambah panjangnya sekitar kurang lebih 5, 7 sampai 10 cm. Jangan kepanjangan, maksimal 10 cm aja. Panjang 5 cm, kita tambah panjang 5 cm, kita bisa main makro dari jarak dekat, mungkin dari jarak kurang lebih 1,5 meter. Panjang 7 cm yang kita tambahkan, kita bisa main makro lebih dekat lagi, mungkin di jarak kurang lebih 1 meter. Nah, kita panjangkan 10 cm, artinya focal length-nya jadi panjang. Itu kita bisa main makro lebih dekat lagi di jarak kurang lebih 50 atau setengah meter teman-teman ya. Nah, saya rasa itu maksimal 10 cm aja, jangan lebih ya. Nah, kemudian
teman-teman bisa otak-atik untuk lensa okulernya. Karena untuk lensa apexel itu terdiri dari 3 lapis lensa epis. Bagian tengah, bagian belakang, dan paling depan. Teman-teman bisa hilangkan untuk bagian tengahnya. Kalau mau ya, itu nanti efeknya sudut pandangnya jadi luas. Gambarnya nggak terlalu ngezoom ya, nggak terlalu ngezoom. Kita hilangkan untuk epis bagian tengahnya, jadi cuman menggunakan yang bagian belakang dan depan saja. Untuk jaraknya nggak usah dirubah. Nah, atau teman-teman bisa pakai lensa episnya itu untuk yang belakang dan tengah saja, depan nggak usah dipakai, itu nggak apa-apa. Nah, efeknya itu pembesarannya gede teman-teman, jadi itu cocok kalau teman-teman yang suka hunting, main makro serangga tentunya ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kalau kita gabungin, nggak usah kita hilangin salah satu dari episnya, gimana bang? Bisa, nggak apa-apa, bisa aja. Cuman saran saya untuk prismanya dicopot saja, nggak usah dipasang. Nah, jadi jelas teman-teman ya. Untuk panjangnya, setelah teman-teman potong di atas di depannya si okuler prisma ya, kemudian teman-teman tambah bodinya, bisa menggunakan apa aja benda-benda yang ada di sekitar teman-teman ya. Bisa pipa PVC kalau diameternya kebesaran ya dikecilin, dibelah tengah, kemudian nanti dipakai lem G ya. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan. Nah, dengan cara seperti itu lebih simpel, lebih gampang teman-teman untuk menyesuaikannya nanti dengan holder dari si lensa apexelnya itu. Jadi teman-teman nggak harus ganti holder seperti ini. Ini saya pakai holder lain karena saya menyesuaikan housing dari okuler atau lensa episnya itu sering saya pakai di lensa lain teman-teman. Jadi biar bisa satu untuk semua. Kalau teman-teman pengen simpelnya ya pakai body dari si kamera si lensa apexel itu sendiri aja, dan teman-teman nggak harus pakai holder lain atau beli holder lain atau bikin bingung. Nah, biasanya yang bikin bingung itu holdernya teman-teman ya. Teman-teman kan kalau modifnya pakai body ori dari apexelnya kan teman-teman masih bisa pakai holder bawaan dari apexelnya seperti ini ya. Seperti ini, misalkan teman-teman udah modif ya, udah disambung 5, 7 atau 10 cm bodinya ya di depan okuler ya, di depan okuler aja atau bisa di tengah ya. Kemudian kan teman-teman bisa langsung pakai ya, pakai holdernya si penjepit ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa paham ya. Jadi nggak harus kita ganti body, nggak harus ganti body untuk memodif lensa apexel kita. Nah, kemudian ada lagi teman-teman yang nanya, bang kalau untuk apexel yang seri berapa ya, saya lupa, pokoknya lebih gede dia. Ini kan paling kecil ya, 18x25 tuh kalau apexel dia paling kecil. Untuk yang di atasnya sama teman-teman, kurang lebih caranya seperti itu. Potong, panjangkan aja bodinya 5, 7 atau 10 cm maksimal. Kemudian teman-teman hilangkan prismanya ya, kemudian potongan tadi kita sambung, kita panjangkan. Bisa otak-atik lensa okulernya dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk lensa episnya bisa dikurangi atau bisa pakai the full, nggak apa-apa, bisa dipakai, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dan oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Saya rasa di sini teman-teman udah paham, dan khususnya di sini untuk teman-teman pemula yang baru masuk, silahkan disimak videonya ya.
Jika masih kebingungan, ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sebisanya teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Salam satu hobi. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.